Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Lastek Channel SMP Negeri 1 Banda hadir untuk memberikan informasi terkait dengan masa pandemik, khususnya buat para bapak ibu guru yang akan melaksanakan ujian secara daring atau secara online dengan cara mengimport soal secara otomatis pada Google Form. Nah, bapak ibu sekalian, kita punya Google Form yang akan saya tunjukkan kepada bapak ibu sekalian, yaitu saya membuka alamat email saya dengan menggunakan Google, halaman Google browser. Maka bapak ibu sekalian, jangan lupa bahwa yang saya pernah sampaikan di part 1 kemarin, kita harus memiliki email yang aktif. Dan dalam halaman Google itu bapak ibu tinggal melihat atau bapak ibu tinggal mengklik aplikasi Google, kemudian bapak ibu membuka drive Google-nya, drive Google. Nah, jika drive Google sudah terbuka, ya, maka bapak ibu, teman-teman sekalian, saya sarankan untuk membuat satu drive, ya, satu folder atau drive, atau folder baru. Ya, saya sarankan untuk membuat ini supaya manajemen file pada drive itu dapat terakomodir, gitu ya. Ya, saya membuka folder baru dengan cara klik, terus saya memberikan nama dengan nama misalnya latihan soal. Oke. Ya, saya klik buat, dan sini masih akan sudah ada latihan soal. Kemudian foldernya ini masih berwarna hitam. Supaya lebih menarik, maka kita klik kanan, ya, kita ganti dengan warnanya yang sesuai dengan keinginan kita, ya, sesuai dengan keinginan kita. Saya ganti warnanya warna hijau, ya, jadi warna hijau. Terus kita klik double. Nah, di sini masih kosong, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk membuat soal, ya, saya sarankan Bapak Ibu sekalian sudah punya soal yang seperti demikian dalam soal yang sudah dibuat. Ya, jadi ini harus sudah betul-betul sudah siap untuk diimport ke dalam Google Form kita. Nah, kalau belum Bapak sekalian, ya, saya contohkan saya dengan 5 nomor saja, 5 nomor. Oke. Atau dengan 5 nomor aja. Saya contohkan dengan 5 nomor soal Bapak sekalian. Nah, ini saya gunakan dia untuk mengimport secara otomatis. Ya, ini Bapak sekalian, ini soal harus diedit dulu supaya dia jadi soal yang, ini soal yang betul-betul. Kemudian ini di sini, ya, option A ini otomatis, ya, option otomatis, supaya pada saat Google dia masuk pada Google Form otomatis, maka ini dipasang dengan huruf A lagi, ya, terserah mau huruf A kecil atau huruf besar, tapi yang jelas harus huruf A nya huruf kecil. Ya, kemudian kita lakukan penginputan, ya, nomor 1 sudah, nomor 2, ya, kita coba membuat soal membuat otomatis supaya dia langsung jadi. Ini A, ya, kita jadikan dia. Saya coba import. Kemudian yang B, ya, diklik otomatis saja Bapak sekalian. Nah, kemudian, ya, yang nomor 4 pun demikian, ya, ini
Ini saya contohkan saja supaya Bapak Ibu sekalian pada saat membuat soal, ya, itu sudah jadi soal yang otomatis demikian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, supaya soal ini, ya, kita tidak capek lagi untuk masang kunci jawaban, saya sarankan soal ini jawaban benar itu sudah dilengkapi dengan huruf tebal atau bold, ya. Ya, ini saya hapus dulu supaya jangan ada ya. Nah, ini sudah siap Bapak Ibu sekalian. Kita save, ya. Ini kita save. Oke, kita save as, save as. Kita pilih tempat yang mau kita save. Ya, kita save di dokumen aja, latihan, misalnya latihan soal, ya. 1 latihan soal. Oke. Kita simpan di dokumen. Oke, tersimpan teman-teman sekalian. Kemudian kita kembali ke drive kita, ya. Kita kembali ke drive kita, kita klik kanan, ya. Kita klik kanan Bapak Ibu sekalian, kita upload soal tadi, upload file, ya. Ini, ya, kita upload file. Tempat penyimpanan file tadi ada pada dokumen, ya, dokumen, ya. Kita cari di latihan soal, ini dia latihan soal yang tadi kita baru simpan. Kita klik lalu open. Nah, soal sudah terbuka, ya. Soal sudah terbuka, ya, sudah ada latihan soalnya, ya. Kemudian kita klik kanan, ya. Kita buka dengan, ya, Google Dokumen, ya. Kita buka dengan Google Dokumen. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ya, sudah siap, sudah ada soalnya, otomatis disimpan, ya, dalam file, disimpan dalam drive, gitu, ya. Baik, kemudian setelah ini sudah ada semua, soalnya sudah ada, sudah selesai, sudah siap untuk kita import. Kita kembali ke drive tadi. Nah, di sini, di drive sini Bapak Ibu sekalian, kita klik kanan. Lalu kita pilih lainnya, Google Formulir. Saya ulangi, kita klik kanan, ya. Kita pilih lainnya, yaitu Google Formulir. Atau kita mengklik baru, ya, kita klik lainnya atau formulir. Oke. Nah, setelah Google Form terbuka, Bapak Ibu, di halaman judul, ya, part 1 kemarin saya sudah sampaikan terkait dengan fitur atau icon-icon yang ada pada ini, fungsi-fungsinya. Nah, part 2 ini saya akan sampaikan juga terkait dengan kita mengimport soal. Nah, halaman formulir tanpa judul ini kita gantikan dengan judul kita, ya, soal bilangan harian, misalnya. Nah, kemudian di judul sini, ya, nama filenya kita klik, ya, langsung berubah, ya, disesuaikan dengan judul yang kita punya. Di deskripsi sini Bapak Ibu sekalian, tinggal Bapak Ibu menuliskan dengan kata-kata Bapak Ibu sekalian, ya, soal ini terdiri dari 5 nomor pilihan ganda, tergantung dari teman-teman punya nomor 2, ya. Apabila tidak sesuai, silakan dan menghubungi guru. Oke, terserah. Kemudian pada bagian pertama Bapak Ibu sekalian, ini otomatis diisi dengan identitas. Ini nama siswa. Kemudian, ya, ini wajib diisi, wajib, kita klik wajib, ya. Kemudian kita tambah lagi yang kedua, nomor induk siswa, ya, nomor induk siswa, ya. Kemudian kita tambah lagi dengan kelas. Oke, sudah. Ini salah yang sederhana saja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mau buat semacam token, ya, terserah di sini untuk sebagai pengaman dalam soal yang bersangkutan. Ya,
terserah mau buat token juga, terserah. Kalau saya mau buat token, saya buat token gitu ya, token ya, atau password. Apabila siswa mau masuk ke soal maka harus mengisi password ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian diisi dengan teks saja ya, dan tokennya atau passwordnya adalah misalnya ABCD, terserah. Dan di pesan kesalahan Bapak Ibu sekalian mengisi dengan maaf ya, jika token Anda ya Anda salah. Kalau mereka mengisi, silakan menghubungi ya, silakan menghubungi guru Anda. Oke, sudah selesai. Ini adalah alam identitasnya. Kemudian kita akan buat pada halaman berikutnya atau bagian berikutnya dengan cara mengklik tambah bagian, tambahkan bagian. Oke, kita klik. Di sini adalah pengisian soal pilihan ganda. Oke. Ya, tinggal di sini diisi dengan jawablah pertanyaan berikut dengan memilih option A, B, C, dan seterusnya. Dan ini sudah siap ya Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal mengimport soal. Nah, bagaimana cara mengimport soal? Kita punya pengaya ya, pengaya atau add-ons. Pengaya namanya adalah from builder ya, from builder. Nah, kalau belum punya Bapak Ibu sekalian, kalau belum punya ini, maka saya arahkan untuk mengklik titik 3 di sini lainnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya mengklik dia. Lalu Bapak Ibu mencari yang namanya add-on. Ya, klik ya, diklik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, namanya adalah di sini ya, diketik ya, dengan form builder ya. Nah, ini dia nih. Oke. Kita klik ya. Ini dia ya. Kita klik. Oke. Karena saya sudah install, maka saya coba buang dulu, saya uninstall dulu, uninstall aplikasi. Ya, saya akan menginstal kembali. add-ons-nya itu ya Bapak Ibu sekalian, sehingga sebentar nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, ini saya cari ulang ya, lainnya klik add-on ya, terus kita pilih cara yang namanya ya form builder. Oke, ini dia. Oke ya, ini dia ya, terus kita klik ya, kita install. Kita lanjutkan ya, dia akan memasang ya, aplikasinya akan dipasang. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian, saya sarankan akun yang ada di sini itu dia sama dengan akun yang ada pada Bapak Ibu punya halaman Google, sama juga pada toolbar ya, sama, harus sama gitu ya. Kalau tidak sama maka dia tidak akan terpasang. Saya sarankan demikian. Dan kalau tidak sama ya, maka Bapak Ibu harus log out salah satunya ya, yang di sini Bapak Ibu tinggal klik ya, nanti untuk dihilangkan. Oke, saya pilih saya punya akun ya, kemudian saya izinkan ya, izinkan. Oke, dia sementara proses. Setelah diproses Bapak sekalian ya, selesai. Oke, baik, ini kita tutup. Nah, kita cari yang namanya from builder. Nah, ini sudah ada kan. Oke, terus kita start. Baik, nah sebentar diproses. Nah, ini tunggu sebentar Bapak sekalian. Nah, kita mau import pada latihan soal gitu ya, latihan soal ini ya, namanya latihan 01 latihan soal. Oke, kita import dari Google Doc ya.
Kita klik dia dan dia akan muncul, ya. Ingat, kita punya 01 latihan soal. Nah, ini dia 01 latihan soal. Kita klik lalu kita select. Oke, nah ini. Oke. Nah, sudah ada di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, perhatikan baik-baik bahwa soal kalau kita tidak mengacak, kalau kita tidak mengedit dia awal, maka dia akan mengacak. Perhatikan di sini, ini sudah ada multiple choice. Nomor 1, artinya soal nomor 1, ya. Dan seterusnya, soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau tidak ada seperti demikian, maka akan ada kesalahan. Nah, saya import select, ya, saya import select. Nah, dengan demikian maka ya sudah ada sini, ya. Yang saya sampaikan tadi bahwa oke, sukses, ya, sukses selesai. Ini kita tutup. Nah, soal sudah muncul Bapak Ibu sekalian. Dilengkapi lagi dengan total poinnya. Nah, dari mana ini otomatis Bapak Ibu sekalian? Kita cross check, ya. Nah, kita cross check. Ini biar aja demikian, ya, kita cross check. Nah, kunci jawabannya ini sudah ada. Kenapa sudah ada? Yang saya bilang tadi bahwa ini sudah ditandai dengan huruf tebal, ya, maka jawabannya sudah langsung ada. Oke, ya, sudah langsung ada jawabannya Bapak Ibu sekalian. Kita tidak perlu lagi untuk men-setting ini dalam bentuk kuis, ya. Kalau tidak, maka kita akan setting dia dalam bentuk kuis, ya. Nah, harus jadikan kuis, ya. Jadikan sebagai kuis. Oke, ini nilai poinnya dikasih centang, jawaban dikasih centang, yang ini kasih centang, ya. Oke, ini nantikan rilis nilai segera, ya, setelah pengiriman. Oke, terus presentasinya tampilkan ini untuk menyerahkan tanggapan. Jadi dinonaktifkan. Ini tanggapannya adalah terima kasih sudah menjawab, misalnya gitu, ya. Kemudian saya sarankan Bapak Ibu sekalian, jangan memilih acak urutan pertanyaan, ya. Oke, kalau memilih acak urutan pertanyaan Bapak Ibu sekalian, maka pertanyaan ini, ya, ini saya simpan dulu, ya. Kalau pilih acak, maka nomor soal itu jangan diisi, ya. Kalau memilih acak, nomor soal tidak boleh diisi. Yang diisi adalah option. Tapi nanti dia akan mengacaknya juga, ya. Saya sarankan bahwa jangan mengacak atau jangan, ya, saya singkat dulu tadi, ya. Oke. Baik, ini soal sudah masuk semua, sudah oke, semua soal Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal kita perhatiin jauh. Oke, kita perhatiin jauh. Nah, sudah siap soal. Nah, ini. Sebelum mendapatkan soal, maka siswa diharuskan mengisi token. Ya, mengisi dulu. Kan? Ya, contohnya misalnya namanya Asti, gitu, ya. Ini listnya sekian, kelasnya sekian. Tokennya tadi A, huruf besar, ya. A, B, C, D. Misalnya kalau kita bikin kecil, maka dia akan menjawab tokennya salah, huruf guru, ya. Kalau kita menuliskan dengan token huruf kecil semua A, B, C, D, juga dia akan mengatakan salah. Yang jelas harusnya A, B, C, D, gitu, ya. Oke, kita klik berikutnya. Dia akan memindahkan pertanyaan pada soal yang bentuk soal yang sudah ada tadi. Oke, ini yang Nah, kita mau soal ini supaya diketahui oleh siswa, maka kita wajib untuk memilih kirim, ya. Kenapa kita harus memilih kirim? Karena kita membutuhkan link, ya. Kita membutuhkan tautan untuk siswa mengerjakan dengan cara mengirim, klik, ya, tanda seperti klik, ya, klik, terus kita perpendek. Nah, inilah yang kita kirim ke siswa, kita salin, link inilah kita kirim ke siswa, ya, yang untuk siswa menjawabnya. Nah, kemudian Bapak sekalian, ya, sudah kita punya soal, ya, kita mau kirim lewat link juga boleh,
Terus kita juga mau buat dia dalam bentuk soal dalam bentuk chat form juga boleh, ya. Nah, caranya Bapak Ibu sekalian ada di video saya. Ya, ada di video saya tentang bagaimana membuat chat form, ya. Silakan lihat video saya cara membuat soal mengerjakan ujian dengan menggunakan chat form yang diperoleh dari Google Form. Dan itu tolong dilihat. Kalau bisa langsung subscribe, ya, like dan komen supaya channel ini bisa terbangun dengan baik. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat beraktivitas, selamat berkreativitas, berinovasi. Ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.